ingin mewawancari PT Travel Rizky Amanah Mandiri. Kami mempunyai beberapa pertanyaan mengenai ini, bagaimana awal proses pendirian Biro Travel Haji dan Umroh yang berlandaskan hukum pada PT Rizky Amanah Mandiri, Pak? Iya, baik. Untuk proses awal untuk mendirikan sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan dalam umroh atau yang disingkat dengan PPIU, kita harus memiliki badan hukum dulu, ya. Badan hukum itu harus kita daftarkan atas nama PT. Jadi tidak boleh CV, tidak boleh lembaga, tidak boleh ormas atau asosiasi, tidak boleh. Jadi harus berdasarkan badan hukum atas nama PT yang bergerak dalam sebuah usaha komersil, usahanya profit, ya. Jadi kita buat dulu badan hukum atas nama PT, maka saat itu kita beri nama PT-nya PT Rizky Amanah Mandiri. Setelah keluar badan hukum PT Rizky Amanah Mandiri ini, kita daftarkan di Kemenkumham juga, sudah terdaftar, sudah keluar sertifikatnya, baru kita mengurus izin operasional perjalanan wisata yang disingkat dengan TDUP, tanda daftar perjalanan wisata, ya, atau tanda daftar pelayanan wisata. Jadi TDUP-nya kita urus dulu. Kalau kita bergerak di pariwisata, otomatis kita bergerak di bidang jasa, ya kan? Kalau di bidang komoditi dan barang itu biasanya SIUP situ, ya. SIUP situ. Tapi kalau di pariwisata namanya TDUP, ya, tanda daftar pariwisata. Setelah TDUP selesai, ya, kita sudah resmi menjadi perusahaan penyelenggara perjalanan wisata, ya, Biro Penyelenggara Wisata atau yang disingkat dengan BPW, Biro Penyelenggara Wisata. Jadi kita bisa membuat program paket-paket wisata, kita bisa menjual tiket-tiket penerbangan ataupun reservasi hotel atau sewa bus, ya kan, semuanya jasa biro, ya. Jasa biro sebagai agen wisata atau biro wisata. Nah, setelah itu berpengalaman minimal 2 tahun sebagai biro penyelenggara wisata, barulah kita mengajukan untuk menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang disingkat dengan PPIU. Jadi ada beberapa syarat, ya, diantaranya kita harus berpengalaman dulu sebagai biro penyelenggara wisata, kemudian ditambah lagi dengan syarat-syarat lainnya, ya. Di antaranya ada bank garansi juga yang harus kita bayarkan, ada sertifikasi tinggi, sertifikasi sistem yang kita jalankan, dan juga staf yang kita kerjakan, ya. Nah, barulah nanti tim verifikasi datang, nanti mereka akan cek dulu kelayakan kita untuk menjadi sebuah biro penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kalau nanti tim itu menilai kita cocok dan layak untuk menjadi PPIU, barulah nanti mereka akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan kita teruskan ke Kementerian Agama Pusat, ya, nanti masuk ke sistem dengan sistem satu pintu, ya, sistem TPSP, yang masuk ke sistem, nanti baru kita akan mengikuti
tahapan berikutnya ya, mungkin ada kelengkapan data, ada administrasi yang harus kita selesaikan ya, nanti ada beberapa tahap administrasi di sistem itu yang harus kita selesaikan. Nanti kalau sudah sampai ke tahap akhir barulah nanti keluar SK dari Menteri Agama ya, yang ditandatangani oleh Dirjen ya, penyelenggara ibadah haji dan umroh PHU, baru nanti keluar SK-nya, kita sah menjadi Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh PPIU. Barulah kita bisa beroperasi menjalankan program-program perjalanan umroh yang akan kita berikan kepada jamaah. Nah itu deh. Terus Pak, selanjutnya tuh bagaimana struktur organisasi di PT Rizki Amanah Mandiri ini Pak? Iya, jadi struktur organisasi di PT Rizki Amanah Mandiri ini kita ada penasehat ya, penasehat dulu. Itu mungkin orang-orang yang kita jadikan sebagai penasehat yang lebih senior, yang mempunyai pengalaman bisnis dan usaha khususnya di bidang haji dan umroh. Di bawah penasehat itu atau sejajar dengannya itu ada namanya CEO. CEO ini Chief Executive Organization. Jadi organisasi, jadi pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi ini sekaligus dia sebagai owner ya, pemilik dari sebuah perusahaan. Pimpinan organisasi ini dia yang membawahi semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, baik itu di pusat ataupun di cabang. Jadi pimpinan organisasi ini nanti di bawahnya ada direktur utama. Direktur utama yang akan menjalankan operasional kantor ya, dari pusat sampai ke daerah. Kemudian dari direktur utama nanti ada bagian-bagian atau bidang-bidang lainnya. Ya, bagian ada sekretaris, ada bendahara, nanti di sekretaris nanti juga ada bagian administrasi, ya kan, dan sebagainya. Termasuk juga ada HRD di sana juga, kemudian di keuangan juga ada bagian-bagiannya, kemudian nanti juga di bawahnya ada bagian operasional, ada bagian IT, ada bagian administrasi dan tiketing, ada bagian pembinaan, ada juga bagian mutawif ataupun tenaga profesional sebagai pembimbing ibadah umroh. Nah, kemudian di bawah direktur utama, direktur utama nanti ada manajer. Manajernya itu ada manajer wilayah, perwakilan, dan rujukan. Ada manajer yang akan membawa perwakilan, ada mitra, ada juga agen-agen yang nanti akan di manage oleh manajer-manajer yang ada. Nah, sedangkan publikasi tetap ya nanti di bagian bawah ya, di sosial di bagian promosi. Jadi itu kurang lebih ya. Yang penting itu di organisasi itu kita harus saling berkoordinasi ya, antara pusat, antara pimpinan dengan struktur di bawahnya. Karena semuanya adalah satu tim. Jadi bagiannya ada operasional itu mulai dari pemberangkatan sampai kembali ke daerah ya, dari dia berangkat sampai kembali pulang. Kemudian juga ada tiket ya, dan visa. Kemudian ada bagian
publikasi dan promosi, ada juga pembinaan itu termasuk juga nanti di mutawif ya, pembimbing, dan juga nanti ada bagian administrasi ini, pendaftaran, pengurusan berkas misalnya. Itu deh. Selanjutnya Pak, bagaimana sistem pelayanan yang diberikan kepada para jemaah haji pada PT Rizki ini Pak? Yang penting pelayanan yang kita berikan pada jamaah itu sesuai dengan program yang kita tawarkan. Ya, mulai dari program reguler, ada yang bintang 5 atau program VIP, ada yang plus, ya plus itu nanti program perjalanan VIP, ya umroh VIP ditambah dengan salah satu tujuan wisata ke negara selain Arab Saudi. Ada juga yang program umroh Ramadan, ya. Ada juga yang program umroh backpacker. Jadi sesuai dengan program. Jadi apa program yang mereka pilih, itulah layanan yang kita berikan. Nah, jadi sesuai dengan layanan program yang mereka pilih. Namun semua layanan yang kita tawarkan, yang kita tawarkan kepada jamaah, kita berikan secara maksimal, ya. Itulah yang kita berikan secara maksimal layanannya, mulai dari perjalanan penerbangannya, kemudian hotel, transportasi, layanan bimbingan ibadah, dan juga catering. Jadi semuanya kita berikan sesuai dengan program. Selanjutnya Pak, apa saja yang menjadi kendala dan tantangan dalam pengelolaan haji di PT Rizki ini? Apalagi kan sekarang dalam masa COVID ini Pak, setahun terakhir di masa COVID. Iya. Jadi tantangannya dan juga kendala-kendala yang pernah kita hadapi adalah ada force major, ya, atau bencana alam. Ya, bencana alam ini tidak hanya bisa seperti banjir, gempa bumi, atau bencana wabah penyakit, ya seperti corona saat ini, atau misalnya huru hara yang terjadi, peperangan, kekacauan di satu daerah yang tidak mungkin ada yang menghambat sebuah perjalanan. Jadi seperti misalnya kalau kita mau berangkat terjadi banjir di bandara, ya kan, sehingga jangan bakal berangkat. Atau misalnya kita mau terbang ternyata terjadi perang di kawasan Timur Tengah, sehingga pesawat tidak bisa melintas di sana. Atau misalnya seperti saat ini, ya, wabah virus corona, musibah global, ya, sehingga semua penerbangan tidak boleh masuk ke Arab Saudi. Maka ini adalah tantangan dan risiko yang harus kita hadapi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Samping itu juga ada tantangan kendala-kendala teknis di lapangan yang juga pernah terjadi. Di antaranya adalah mungkin ketika kita kurang teliti dalam mengikut data jamaah, ya, itu akan berakibat fatal. Misalnya kita mau input nama jamaah itu salah, ya, salah antara identitas paspor dengan nama yang kita input di tiket, sehingga tiketnya tidak bisa dipakai, akhirnya hangus. Dan dari jamaah ataupun perusahaan akan dirugikan. Jadi kita harus teliti ketika kita menginput data-data jamaah, apalagi nama atau nomor paspor harus sesuai dengan yang ada di identitas. Kalau salah nanti
akan terjadi kesalahan fatal, bisa jadi gagal berangkat ya, karena tiketnya tidak bisa dipakai tidak sesuai dengan nama yang ada di identitas. Jadi kesalahan teknis seperti ini harus kita hindari, jangan sampai itu menjadi faktor yang menyebabkan jamaah gagal berangkat. Pak, selanjutnya mengenai kegiatan. Bagaimana kegiatan manajemen penyelenggaraan di PT Rizky ini? Jadi penyelenggaraan kita bagi ke beberapa tim. Ada tim di Indonesia, ada tim di Arab Saudi. Ya. Jadi tim di Indonesia ini akan mengurus segala keperluan jamaah yang selama masih berada di Indonesia. Tim di Indonesia mengurus semua keperluan jamaah selama masih berada di Indonesia, seperti misalnya pengurusan dokumen perjalanan, paspor, visa, tiket, vaksin dan sebagainya. Persiapan manasik juga, pembinaan, perekrutan, mulai dari perekrutan, pengurusan pembinaan, aplikasi manasik, briefing dan sebagainya, pengurusan dokumen perjalanan. Ini tim dari Indonesia yang akan mengerjakan. Kemudian ada lagi tim kita, tim yang ada di Arab Saudi. Nah, tim ini kita bagi ke beberapa titik. Ada yang di bandara, ya, di airport. Kita ada tim di sana, tim handling namanya, yang dia akan bertugas untuk menunggu dan mengantar jamaah. Jadi ketika jamaah datang dia tunggu, ketika jamaah pulang dia antar. Dia selesaikan masalah-masalah di imigrasi di bandara. Kemudian ada tim yang di transportasi, ya, bus, ya, tim yang akan nanti membawa jamaah dari bandara ke hotel ziarah sampai dia kembali lagi ke bandara pulang. Ada nanti tim di hotel yang tugasnya adalah nanti untuk check in dan check out jamaah, pengurusan barang bagasi jamaah ketika dia datang sampai barang itu aman untuk kamar jamaah. Ada lagi nanti tim catering yang memastikan nanti makanan jamaah sesuai dengan waktu makannya, yang menunya pun juga 4 sehat 5 sempurna, ya, higienis dan juga bersih sesuai dengan kadar gizi yang diperlukan jamaah. Ada lagi nanti tim mutawif namanya. Mutawif itu adalah tim yang akan memandu jamaah untuk beribadah selama di tanah suci, baik itu untuk ritual pelaksanaan umrohnya seperti tawaf, sa'i, tahallul dan sebagainya, ataupun ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan selama mereka berada di tanah suci, ya, baik itu ibadah di masjid ataupun i'tikaf di masjid atau ibadah-ibadah lainnya untuk berziarah di sekitar kota suci Makkah atau Madinah. Nah, seperti itu. Pak, ini bagaimana kalau mengenai lingkup tentang hak dan perlindungan para jamaah haji pada PT Rizky? Ya, jadi untuk perlindungan jamaah, setiap jamaah yang mendaftar di Rizky Atunan Travel itu kita lindungi dengan asuransi perjalanan. Jadi ketika jamaah mendaftar dan membayar DP di sini di PT Rizky, mereka sudah dilindungi oleh asuransi. Ya, asuransi ini akan melindungi pertama asuransi selama perjalanan. Ya, ketika dia saat ini mendaftar, kemudian besok dia meninggal, ya kan, uangnya nanti akan dikembalikan utuh sebesar yang dia setorkan
akan diproteksi, akan dilindungi oleh asuransi. Atau misalnya dia berangkat, ya kan, tahu dia meninggal di jalan atau sakit atau tidak bisa pulang, harus dirawat di sana, itu semuanya ditanggung oleh asuransi. Jamaah tidak perlu mengeluarkan uang, ya, tidak perlu khawatir uang yang harus dihabiskan untuk biaya perawatan, karena semuanya ditanggung oleh asuransi. Atau misalnya barangnya hilang, ya, tas kopernya hilang atau uangnya hilang, barang-barang yang dia bawa hilang, itu bisa kita klaim ke asuransi, ya. Atau misalnya besok dia mau berangkat, hari ini dia misalnya jatuh patah kakinya, bisa berangkat, uangnya bisa dikembalikan 100% melalui perlindungan asuransi tadi. Jadi perlindungan asuransi itu banyak sekali, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, kehilangan barang, ataupun kecelakaan dan keterlambatan pesawat. Ya, bila pesawatnya terlambat 6 jam, otomatis kan kita harus klaim ke asuransi untuk memberikan kompensasi kepada jamaah, apakah itu harus diinapkan atau dikasih misalnya makan, ya, ataupun itu dikembalikan. Nanti ada detailnya, ya, detail layanan ataupun produk asuransi yang bisa kita berikan kepada jamaah dalam rangka melindungi dan memproteksi jamaah dari risiko-risiko yang ada di jalan. Pada saat ini kan Pak, semua kegiatan itu berbasis online. Iya. Jadi apakah ada perbedaan atau perubahan teknis dalam pelaksanaan travel haji umrah di Rizky ini, Pak? Ya, jadi salah satu produk layanan dari Rizky Asuransi Travel itu ada sistem digital. Jadi kita sudah berbasis teknologi digital. Tetap yang sistem offline tetap jalan. Jadi tidak kita tutup, ya. Sistem offline mulai dari pendaftaran, promosi, layanan dan sebagainya itu tetap jalan. Tapi kita ada satu produk terbaru, bukan terbaru sih, sudah jalan lebih kurang 1 tahun atau 2 tahun ini. Ada produk terbaru kita dalam jamaah itu dengan sistem digital. Jadi nanti bisa dicek nanti di website. Jadi sistem digital ini itu memberikan layanan dan kemudahan bagi jamaah mulai dari pendaftaran. Dari mulai mendaftar, dia bisa mendaftar di sistem itu. Jadi dia tidak perlu bertemu orang, tidak perlu datang kantor, dia bisa mendaftar melalui sistem digital. Kemudian dari sana setelah dia mendaftar, dia lakukan pembayaran, kemudian nanti dia dapat kelengkapan, nanti akan dikirim. Di sana pun dia bisa tutorial manasiknya ada di sana, audio dan video, ya. Tutorial manasik, kemudian dia bisa memastikan jadwal keberangkatan, dia bisa langsung mengecek penerbangan yang akan dipakai, bahkan dia bisa langsung melihat hotel yang akan dia gunakan, nanti akan dia tempati sesuai program tentunya, di mana lokasi hotel akan terintegrasi ke Google Map. Bahkan di sana juga akan dia bisa lihat foto-foto hotel, mulai dari foto lobinya, kamarnya, toiletnya, restorannya, liftnya, semuanya ada. Jadi akan lebih detail, ya. Bisa nanti dicek, dia bisa cek nanti di website. Jadi sistem digital ini sudah terintegrasi ke sistem pendaftaran kita di kantor dan juga ke Google Map, ya, sehingga jamaah bisa tahu berapa jarak hotelnya dari masjid, seperti apa gambar hotelnya, foto dan seterusnya. Dan juga jamaah nanti ada sistem monitoring, ya, di sistem digital ini ada sistem monitoring. Monitoring ini maksudnya keluarga yang ada di Indonesia bisa memonitor perjalanan dari jamaah yang berangkat. Misalnya nanti ketika dia cek di sistem digital ini posisi jamaah di mana, mungkin
dia masih di pesawat, apa sudah landing, apa sudah jalan ke hotel, atau masih di bandara, itu kan bisa dicek. Bisa ada sistem tracking dari posisi jamaah, sehingga keluarga yang ada di Indonesia tidak perlu cemas lagi sudah di mana posisi orang yang sedang umroh ini kan. Nah, nanti juga setiap jamaah yang ikut dalam perjalanan umroh ini dokumentasinya akan tersimpan ya di sistem ini. Jadi dia tidak perlu lagi minta foto. Setiap foto perjalanan mulai dari berangkat sampai pulang itu akan diupload di sistem ini, sehingga jamaah bisa melihat kapan saja dan dia bisa mendownload lagi untuk kenang-kenangan. Jadi tidak perlu WhatsApp group. Kalau WhatsApp group kan terbatas, ya kan, cuma share foto dan video. Di sana ada semuanya, mulai dari monitoring, tracking jamaah, bimbingan haji, dan pendaftaran semuanya. Jadi kita mempunyai dua sistem, yang offline-nya tetap ya seperti sistem manual biasa, yang sistem digital sudah kita siapkan, tinggal nanti mungkin mudah-mudahan kalau umroh sudah jalan sudah bisa maksimal penggunaannya. Di sini kan Pak banyak strategi penyusunan penawaran paket gitu, misalnya paket penawaran umroh, jenisnya haji plus itu apa saja yang ditawarkan di PT Rizky ini? Kalau kita ya programnya ada program reguler, program yang standar lah ya kan, perjalanan ya tawaf, sa'i, umroh, dan pulang kan. Ada lagi program yang kita kombinasikan dengan program lain seperti tur ke Turki, ke Mesir, ke Dubai. Jadi itu termasuk ke program umroh plus ya. Dan yang lebih spesial di sini adalah kita punya program by request. Program by request ini adalah program yang kita tawarkan kepada grup minimal 20 orang. Ada grup minimal 20 orang, dia bisa ikut umroh sesuai dengan keinginan mereka. Apakah dia ingin hotel bintang 5 atau hotel biasa? Apakah dia mau naik pesawat bintang 5 atau pesawat biasa? Apakah dia mau lebih lama di Arab Saudi atau lebih sebentar ya. Kemudian paket ini menyesuaikan dengan permintaan, atau sesuai dengan budget. Program kita misalnya cuma 26 juta, dia budgetnya cuma 20 juta, bisa nggak? Nanti kita bisa buat, tapi budgetnya budget yang logis ya, yang masuk akal sesuai dengan tagihan-tagihan. Jadi ini program by request yang mungkin setahu kami ya di Sumbar ini masih hanya Rizky yang bikin program by request. Terus di samping itu untuk program-program yang kita buat, kita juga ada umroh backpacker. Backpacker itu lebih lama di Arab Saudi, tapi biayanya lebih sedikit. Nah, itu akan menjadi daya tarik sendiri bagi orang-orang yang suka tantangan dan juga punya budget pas-pasan gitu kan. Nah, itu bisa kita dengan layanan yang sesuai ya dengan budget. Tapi program ini akan lebih menantang sebenarnya bagi orang-orang yang suka traveling ya. Nah, kalau ini nanti mereka di Arab Saudi dan di Tanah Suci akan lebih nikmat perjalanan. Selanjutnya Pak, mengenai kendala tadi Pak, apa solusi yang diberikan oleh PT Rizky mengenai kendala-kendala yang terjadi Pak? Iya, sebenarnya dengan kita memberikan proteksi asuransi,
apapun kendala yang terjadi sudah dilindungi oleh asuransi, mulai dari perlindungan jamaah sakit, ketinggalan pesawat, terlambat dan sebagainya, semuanya sudah ditanggung oleh asuransi. Adapun kendala yang mungkin nanti diakibatkan oleh pihak travel, itu otomatis travel harus bertanggung jawab, gitu kan. Kalau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh travel, otomatis travel bertanggung jawab dan memberikan kompensasi gitu ya pada jamaah. Tapi kalau kendala itu adalah kendala yang terjadi yang tidak kita inginkan, baik itu dari pihak travel ataupun dari pihak jamaah, sebenarnya kendala itu sudah teratasi melalui asuransi yang sudah kita dapatkan. Ya, misalnya apa kendalanya? Misalnya dia terlambat ke bandara, mungkin dalam pesawat, itu bisa kita klaimkan ke asuransi dan jemaah bisa mendapatkan kembali uangnya dan bahkan ya full ya kembalikan. Atau dia sakit di perjalanan misalnya. Adapun risiko-risiko yang lain ya sudah teratasi semua. Ya, kecuali misalnya risiko itu disengaja baik itu oleh jemaah ataupun pihak travel. Tapi kalau kita di sini, kalau seandainya pembatalan itu dari pihak jemaah, ya, dia sudah bayar tapi dia batalkan karena alasan dia sendiri, nah itu adalah tanggung jawab dari jemaah sesuai dengan porsinya. Ya, kita ada ketentuan pembatalan juga. Tapi kalau pembatalan itu dari pihak travel, nah itu tanggung jawabnya travel. Tapi kalau kendala yang menjadikan pembatalan perjalanan di luar kehendak dua pihak ini, nah itu ditanggung oleh asuransi. Mungkin segitu saja Pak wawancara dari kami. Terima kasih Pak. Iya.